Pada perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi tentang mekanisme gerak ya, dasar-dasar mekanisme gerak dan bagaimana kita menghitung mechanical advantage-nya. Mulai dari bidang miring, kemudian katrol, kemudian pengungkit, kemudian kita memanfaatkan mekanisme pengungkit menjadi sebuah linkage. Kemudian juga kita coba melihat bagaimana kita memanfaatkan gears ya, itu dalam menggunakannya di mekanisme gerak, baik itu untuk menaikkan mengatur kecepatan maupun menaikkan atau menurunkan torsi. Dan biasanya gear itu dipasang pada sistem yang berputar, dalam hal ini motor listrik. Nah, setelah kita mempelajari atau setelah kita mengetahui tentang mekanisme gerak atau mekanisme ya, mekanisme gerak ini sangat penting dipelajari, difahami terkait dengan kita merancang sebuah sistem pergerakan dari apa yang akan kita buat. Tidak terbatas pada sistem robotika, juga ini sangat diperlukan pada sistem mekatronika, di mana aktivitas mekanik yang bergerak itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan performa dari sistem yang kita buat. Nah, selanjutnya mekanisme gerak ini tidak akan berjalan dengan baik ya, karena mekanisme gerak itu adalah sebuah mekanisme mekanik yang bisa bergerak jika ada yang menggerakkan. Ya, mekanisme gerak ini dia bisa bergerak jika ada yang menggerakkan. Nah, yang bisa menggerakkannya itu adalah baik itu informasi atau perintah dari sinyal listrik maupun dari sinyal mekanik lainnya. Jadi mekanisme gerak itu bisa bergerak jika ada yang memerintahkan untuk bergerak. Nah, yang memerintahkan untuk bergerak itu bisa jadi sistem mekanik sendiri yang digerakkan oleh tangan kita atau mekanik yang lain, ataupun diperintahkan oleh sinyal listrik. Nah, gitu. Diperintahkan oleh sinyal listrik. Nah, dewasa ini mungkin teknologi terus berkembang sehingga mekanisme gerak ini itu bisa digerakkan tidak hanya menerima perintah dari sistem mekanik, tetapi akhir-akhir ini gitu ya, semua mekanisme gerak itu digerakkan atau diperintahkan oleh sinyal-sinyal listrik. Nah, semua sistem yang bisa menggerakkan itu disebut dengan aktuator ya. Dan informasi yang bisa menggerakkan sebuah sistem mekanik yang itu informasi tersebut merupakan dari sinyal listrik, itu disebut dengan aktuator listrik. Jadi aktuator listrik ini merupakan sebuah perangkat konversi energi ya, mengkonversi energi dari domain listrik ke domain mekanik. Artinya seluruh informasi elektrik itu dikonversi menjadi sebuah pergerakan mekanik. Nah, pergerakan mekanik ini yang kita inginkan sesuai dengan yang kita rancang dalam mekanisme gerak sebelumnya, baik itu menggunakan katrol maupun kita memanfaatkan bidang miring maupun menggunakan pengungkit atau linkage atau kita menggunakan gear gitu ya, untuk membuat sebuah mekanisme gerak sistem mekanik. Nah, agar semua itu bisa bergerak maka perlu sistem aktuator. Dalam hal ini kita menggunakan aktuator listrik, di mana untuk mengkonversi energi listrik
dari domain listrik ke domain mekanik. Nah, secara umum bahwa aktuator listrik ini itu dia menerapkan transduksi daya dan sinyal. Nah, transduksi itu adalah ya pengubahan dari daya, informasi atau sinyal. Biasanya digunakan untuk pembangkit gerak. Aktuator listrik ini digunakan untuk pembangkit gerak, juga untuk pembangkit energi listrik. Nah, aktuator listrik ini pergerakan mekanik ini juga dia bisa menghasilkan sebuah energi listrik seperti yang kita temui di genset ya, generator set atau di pembangkit listrik yang lainnya. Itu kan dari pergerakan baik itu turbin atau misalkan dari pergerakan angin gitu atau pergerakan air itu menjadi pergerakan listrik menjadi energi listrik. Nah, itu secara umum bahwa aktuator listrik itu dia menerapkan transduksi daya dan sinyal untuk pembangkit gerak dan pembangkit listrik. Tetapi biasanya secara umum gitu ya, biasanya bahwa yang disebut dengan aktuator listrik itu dia perangkat yang ada hubungannya dengan membangkitkan gerak. Artinya mengubah energi dari domain listrik menjadi domain mekanik. Nah, itu biasanya disebut dengan aktuator listrik. Nah, kalau misalkan kebalikannya, misalkan dari mekanik ke energi listrik, yaitu aktuator listrik juga, cuman itu biasanya disebut dengan pembangkit energi listrik ya. Tidak disebut dengan aktuator listrik secara umum. Nah, aktuator listrik ini ya mungkin teman-teman semuanya sudah paham ya, karena sudah menerapkannya di sistem yang dibuat di proyeknya masing-masing. Jadi aktuator listrik itu secara umum ada 3 komponen utama. Pertama itu ada motor listrik. Bisa jadi itu adalah sebuah motor listrik ya, atau sistem aktuator yang lain, misalkan seperti solenoid dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia menggunakan motor listrik biasanya sering ditambahkan dengan reduction gears atau dengan mengkoppelkan dengan gears. Kenapa biasanya reduction gears ini atau penambahan dengan gears itu digunakan dengan berbagai macam tujuan. Pertama, biasanya kita menginginkan ada pengaturan kecepatan. Artinya kalau kita menggunakan motor listrik secara orisinil kan pasti dia sesuai dengan kecepatan maksimumnya gitu ya. Misalkan dari sampai 10.000 rpm misalkan. Sementara kita tidak menginginkan kecepatan maksimumnya sampai 10.000. Maka kita menggunakan gears untuk menurunkan kecepatan. Begitupun menaikkan kecepatan bisa juga. Selain itu juga ya gears ini berfungsi untuk menaikkan torsi dari sebuah motor listrik. Yang tadinya misalkan motor listrik tersebut torsinya rendah, misalkan hanya 1 kilogram Newton gitu ya. Maka dengan reduction gear ini bisa jadi bertambah menjadi misalkan 10 kilogram Newton. Nah, itu biasanya ya motor listrik ini seringkali dikapel dengan reduction gears. Kecuali motor-motor listrik yang memang kita membutuhkan kecepatan maksimumnya sehingga tidak diperlukan reduction gears-nya. Contohnya yang biasanya di motor-motor listrik yang digunakan di robot terbang ya, di drone ya, kita membutuhkan kecepatan maksimumnya. Itu ya. Kemudian komponen utama yang lainnya adalah power amplifier gitu ya. Ini adalah komponen utama dari aktuator listrik ya. Pertama ya memang yang pertama itu yang tadi motor listriknya atau komponen aktuator utamanya yang bisa mengubah dari sinyal listrik menjadi sebuah pergerakan ya. Yang kedua power amplifier. Biasanya power amplifier ini ya digunakan untuk menaikkan daya agar
level dayanya itu sesuai yang dibutuhkan di motor listrik atau di aktuator utamanya. Kenapa? Karena sinyal yang dikeluarkan oleh controller itu ya kecil, tidak bisa menggerakkan aktuator, tidak bisa menggerakkan motor listrik atau solenoid atau perangkat aktuator utama yang lainnya. Itu fungsi dari amplifier. Nah, yang ketiga adalah controller. Controller ini adalah ya untuk mengatur kapan atau mengatur pergerakan dari aktuator listriknya, dari aktuator utamanya. Jadi untuk mengatur bagaimana pergerakan dari aktuator utamanya itu ya dikendalikan atau diatur oleh controller. Nah, controller ini dia ya sinyalnya sangat kecil, sangat lemah, baik arusnya maupun level tegangannya, sehingga maka dibutuhkan power amplifier gitu ya. Nah, aktuator listrik ini aktuator ini ada beberapa tipe pergerakannya. Itu minimal ada 2 sih sebenarnya. Ada 2 tipe pergerakan dari aktuator. Pertama gerak rotasi, yang kedua gerak linier. Gerak rotasi itu contohnya seperti motor ya. Itu tipe pergerakan dari aktuator utama tuh ya dia berputar, ya rotasi seperti motor, maupun ada yang linier. Linier itu seperti slidernya atau solenoid itu kan itu linier yang hanya bergerak sepanjang jalur X atau sepanjang jalur Y saja gitu ya, hanya linier. Kalau gerak rotasi ya dia berputar dalam bidang XY. Tetapi kebanyakan orang itu aktuator utamanya yang digunakan adalah biasanya menggunakan gerakan rotasi. Kenapa? Karena gerakan rotasi itu jauh lebih mudah memanfaatkannya dan mengkonversinya ke berbagai gerakan yang lainnya. Jadi gerakan rotasi itu ya bisa digunakan untuk menggerakkan secara berputar gitu ya. Begitu juga kita bisa mengkonversinya menjadi gerakan linier. Seperti yang kita pelajari di linkage ya. Di linkage itu ya kita bisa mengkonversi sebuah gerakan rotasi menjadi gerakan linier juga. Sehingga gerakan rotasi ini jauh lebih banyak digunakan di berbagai bidang. Nah, aktuator listriknya sendiri itu fungsinya ya, yang seperti yang tadi, aktuator listrik itu fungsinya adalah mengubah domain listrik menjadi domain mekanik, menjadi sebuah pergerakan. Ya biasanya contohnya ya motor yang tadi dan atau solenoid atau yang lainnya. Juga fungsinya yang lain adalah membangkitkan energi listrik atau pembangkit listrik. Tetapi secara umum yang tadi ya, bahwa aktuator listrik itu biasanya terbatas hanya mengubah dari energi listrik menjadi energi mekanik. Tidak sebaliknya dari mekanik ke listrik gitu ya. Secara umum kebanyakan pada sekarang bahwa orang mendefinisikan aktuator listrik itu adalah di sebuah device mengkonversi informasi sinyal dari domain listrik menjadi domain mekanik. Nah, untuk seperti yang tadi di komponen utama aktuator listrik bahwa amplifier ini biasanya digunakan untuk memperkuat tegangan atau level tegangan sehingga bisa menggerakkan aktuator utamanya tadi. Nah, biasanya basis komponennya itu adalah power elektronik. Ya, komponen-komponen yang digunakannya adalah power electronics. Kenapa? Karena ya biasanya komponen-komponen daya ini karena biasanya aktuator ini lebih membutuhkan daya sehingga komponen-komponen utamanya yang digunakan dalam amplifiernya adalah power electronics. Tetapi kadang
Atau banyak juga kita menggunakan komponen switching. Komponen switching itu seperti ya transistor yang dimanfaatkan sebagai switching, maupun relay ataupun kontaktor gitu ya. Cuman kalau kontaktor biasanya digunakan di sinyal-sinyal AC gitu ya. Kalau relay biasanya kita gunakan di sinyal-sinyal DC. Jadi ini adalah fungsi dari amplifier. Nah, sedangkan controller seperti yang tadi bahwa controller ini bagian dari aktuator listrik juga pada zaman sekarang gitu ya. Bahwa controller ini merupakan sebuah unit komputasi. Karena semua aktivitas pengendalian itu pasti melalui proses komputasi atau perhitungan. Proses perhitungan sehingga keluarannya itu menjadi lebih akurat, lebih presisi, sesuai yang diinginkan dari pergerakan aktuator utamanya itu. Maka kita membutuhkan controller, sehingga controller ini merupakan bagian yang tadi tidak terpisahkan dari aktuator listrik. Jadi kalau misalkan kita hanya menggunakan motor berdiri sendiri, kita memberikan arus kepada motor, kemudian motor berputar, dan itu tidak akan bisa berfungsi apa-apa kalau tanpa controller. Ya, kalau kita misalkan memberikan arus saja, ya kita motor listrik tersebut tidak bisa bekerja dengan optimal atau dengan baik, karena dia hanya berfungsi berputar saja, tidak tahu misalkan putarannya itu ingin kecepatannya berapa, atau putarannya itu ingin berputar sampai sudut berapa gitu ya. Itu tanpa controller itu kita tidak bisa memanfaatkan motor listrik itu menjadi lebih baik. Ya, biasanya makanya controller ini zaman sekarang biasanya diimplementasikan dalam elektronika digital seperti DSP ya, digital signal processing, atau mikroprosesor atau microcontroller dan lain sebagainya, atau PLC dan lain sebagainya. Nah, kemudian biasanya controller ini tidak bisa bekerja dengan baik ya. Controller ini tidak bisa bekerja dengan baik jika tidak memiliki informasi yang cukup untuk bisa mengontrol aktuator utamanya itu. Makanya dibutuhkan informasi-informasi yang tersedia, informasi-informasi hasil pengukuran yang dilakukan oleh sensor. Contohnya biasanya dalam sistem aktuator listrik ini, biasanya informasi posisi dari sensor posisi ini gitu ya, atau informasi kecepatan dari rotor atau beban yang ingin kita gerakan gitu ya. Ataupun informasi arus dari motor. Jadi ini biasanya informasi yang dibutuhkan oleh controller untuk bisa mengatur pergerakan dari aktuator. Informasi posisi atau informasi kecepatan dari rotor atau beban, ataupun informasi arus dari motor. Sehingga biasanya dari informasi-informasi posisi atau kecepatan atau arus itu, maka kita bisa mengendalikan posisi pergerakan dari aktuator utamanya. Ya. Biasanya sensor yang digunakan kalau dia adalah merupakan gerakan rotasi, sensor biasa yang digunakan adalah encoder gitu yang paling mudah ya. Sehingga dengan informasi posisi tersebut, maka kita bisa mengendalikan pergerakan posisi dari aktuator utama. Ataupun karena kita mendapatkan informasi kecepatan, maka kita bisa mengendalikan kecepatan dari aktuator utamanya. Kemudian kalau kita mengetahui informasi arus yang mengalir pada motor ya,
pada motor listrik tersebut, maka kita bisa mengatur atau mengendalikan torsi dari motor tersebut. Maka ya ini adalah yang bisa kita kendalikan dari informasi-informasi pengukuran yang dibutuhkan oleh operator. Nah, biasanya jika kita menggunakan motor listrik, mungkin teman-teman mahasiswa kalian udah pada tahu motor listrik apa saja yang bisa digunakan sebagai aktuator utama di sistem yang kita buat. Baik itu motor listrik AC maupun DC gitu ya. Itu ada yang menggunakan, ada yang permanen magnet yang brush ya, menggunakan sikat. Kemudian ada permanen magnet yang brushless yang tidak menggunakan sikat gitu ya. Ini jenis motor listrik ini teman-teman semuanya mungkin ini sudah belajar di mata kuliah motor listrik mungkin ya. Kemudian ada stepping motor atau motor stepper ya. Motor stepper dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa jenis motor listrik yang lain yang tersedia yang bisa digunakan. Tetapi yang paling umum biasanya jika kita menggunakan motor DC yang magnet permanen gitu ya, itu yang paling baik adalah yang brushless. Biasanya kaitannya dengan performa atau kinerja dari motornya sendiri dan keandalannya itu yang jauh lebih baik. Nah, kalau misalkan kita lihat perbandingannya, jadi perbandingan antara motor stepper, di sini kenapa tidak ada motor servo? Sebenarnya kalau motor servo itu isinya adalah motor DC ya. Motor DC yang sudah ada feedback, yang sudah ada feedbacknya, yang sudah ada kendalinya di dalamnya. Ya sudah ada gearsnya, sudah ada feedbacknya, itu motor servo. Jadi motor servo itu intinya motor servo itu adalah motor DC di dalamnya. Berbeda dengan motor stepper, motor stepping. Sehingga motor servo itu bisa dikategorikan ke magnet permanen brushless ini. Jadi kalau kita ngelihat bahwa sisi biaya, biasanya motor stepper itu jauh, tapi ini tergantung dari spesifikasi motor-motor listriknya. Tetapi dengan kinerja yang sama, itu motor stepper itu jauh lebih murah daripada yang brushless gitu ya. Kemudian tingkat kehalusan pergerakannya, itu motor stepper itu jauh lebih rendah daripada brushless. Kenapa karena yang stepper itu ya dia pergerakannya ya stepping gitu ya. Step per step gitu. Beda dengan brushless ya, berputarnya continue secara smooth. Nah, speed range-nya pun kalau yang motor stepper itu ya tidak terlalu tinggi, hanya 0 sampai 1.500 RPM typically-nya ya, biasa umumnya. Tapi kalau brushless itu bisa jauh lebih cepat kecepatannya. Sehingga dari sisi torsi pun ya yang brushless itu jauh lebih baik, lebih bisa menghasilkan torsi yang lebih tinggi. Hanya untuk yang motor stepper itu tidak memerlukan feedback, artinya dengan menggunakan open loop control pun sudah bisa dilakukan. Kenapa? Karena motor stepper itu ya sudah secara mechanically sudah disusun pergerakannya step per step gitu ya. Sehingga informasi sudut atau posisi putarannya itu tidak memerlukan sensor encoder lagi atau tidak memerlukan feedback lagi. Sementara kalau yang brush maupun brushless memerlukan sensor feedbacknya untuk mengetahui kecepatan maupun posisinya. Karena putarannya adalah continue dan tidak ada
tidak ada sensor yang ditanamkan di motor tersebut. Nah, biasanya untuk yang motor stepper dari sisi maintenance pemeliharaan tidak terlalu butuh pemeliharaan. Begitupun yang brushless. Tetapi yang brush yang ada sikatnya butuh ada pemeliharaan agar dia bisa memiliki putaran yang stabil gitu ya. Sisi cleanness-nya, clean lines-nya ya, sisi kebersihannya bahwa motor stepping itu jauh lebih ya, motor magnet permanen yang brush ini dia ya seringkali kotor karena ada sikatnya. Tetapi motor stepper maupun motor brushless itu tidak, sehingga sisi pemeliharaannya yang stepper maupun yang brushless itu praktis tidak memerlukan pemeliharaan dibanding dengan yang magnet permanen yang brush. Nah, ini bisa menjadi pilihan buat teman-teman ketika merancang sebuah sistem aktuator untuk menggerakkan mekanisme gerak yang ada di proyeknya masing-masing. Bisa menggunakan stepper, motor stepper maupun magnet permanen yang brushless maupun yang brush. Baik itu dalam motor servo maupun dari motor original motor DC-nya sendiri. Melihat dari komparasi atau perbandingan dari masing-masing motor ini. Mungkin ini sekilas tentang bagaimana kita merancang sebuah motion control system, sistem kendali pergerakan dari mekanisme gerak yang kita rancang sebelumnya. Baik itu mekanisme geraknya menggunakan linkage, katrol, atau kita memanfaatkan gears, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja ya pertemuan kali ini ya. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya.